Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Senang hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan saudara dimanapun saudara berada. Dan pagi ini kita bersyukur saudara untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami datang pada hari ini mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan untuk boleh kami nikmati, kami jalani bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan, saat ini, mari Tuhan Kau berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Injil Matius pasal 12 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Saudara, perikop yang kita baca ini merupakan catatan peristiwa Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang pada hari Sabat. Di rumah ibadat itu, saudara, orang-orang melihat ada seorang yang lumpuh sebelah tangannya. Lalu mereka bertanya kepada Yesus untuk mencoba Yesus dengan bertanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Orang-orang Yahudi ini, saudara, membatasi Sabat menjadi peraturan untuk tidak berbuat apa-apa. Pertanyaan itu bertujuan untuk mempersalahkan Yesus dengan mempertentangkan hukum Sabat dengan perbuatan Yesus pada hari Sabat. Namun Yesus, saudara, memberikan jawaban dengan hikmat yang luar biasa melalui sebuah pertanyaan. Jika seorang di antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Bagi para ahli Taurat yang ketat sekalipun, saudara, tindakan menolong domba pada hari Sabat itu tetap diperbolehkan. Beberapa yang fanatik akan membiarkan domba itu tetap tersangkut di lubang tanpa berkompromi dengan masih memberi makanan kepada domba yang terjebak itu. Ironisnya, mereka meninggikan hukum Sabat tanpa memahami esensi dari keseluruhan hukum Taurat. Jawaban Yesus menunjukkan bahwa belas kasihan, kebaikan, bantuan kepada sesama manusia diprioritaskan. Kalau kepada domba yang adalah hewan saja, mereka merasa sayang dan ingin menolong meskipun pada hari Sabat, lalu mengapa kita tidak boleh berbuat baik kepada sesama manusia yang jelas jauh lebih berharga daripada domba? Lalu saudara, Yesus menyembuhkan tangan orang yang sakit itu menjadi pulih kembali. Saudara, berbuat baik kepada sesama pada hari Sabat sama sekali tidak salah. Bagaimana kita memandang sesama saudara? Kalau orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, mereka terlalu menekankan akan nilai-nilai daripada Sabat tanpa memahami esensi daripada hari Sabat itu. Yesus ingin membalikkan kepada makna yang sebenarnya. Saudara, bagaimana dengan kita? Sebagian orang saat ini, saudara, sangat mengasihi hewan peliharaannya, baik kucing, anjing,
dan hewan lainnya. Melalui kisah ini, Yesus mengingatkan kembali bahwa manusia jauh lebih berharga daripada domba dan hewan apapun yang dipelihara dan dijagai manusia sebagai harta kesayangannya. Mari saudara, biarlah kita punya hati saling mengasihi, saling peduli kepada sesama manusia. Mungkin tanpa sadar kita kadang-kala merendahkan orang lain atau menganggap remeh seseorang karena status sosialnya. Mari kita koreksi diri kita. Apakah masih ada belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang, yang memerlukan kasih dan Injil Tuhan? Mari kita ulurkan tangan kita. Mari kita serukan doa kepada Tuhan untuk mereka yang membutuhkan. Mari kita memiliki hati yang peduli kepada sesama kita. Saudara, ingat, manusia jauh lebih berharga daripada domba. Biar hidup kita boleh menjadi berkat, saudara, dimanapun kita berada, bagi istri kita, bagi suami kita, bagi anak-anak kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Mereka membutuhkan uluran tangan kita. Mari hidup menjadi berkat bagi sesama, bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Meteraikan di dalam hidup kami dan mampukan kami untuk melakukannya. Berkati sepanjang hari ini di dalam berbagai aktivitas kami. Biar Engkau ya Tuhan yang menolong kami, menyertai dan memberkati. Yang sakit, Tuhan jamah kami, pulihkan kami, sembuhkan kami. Baik kami yang sedang dirawat di rumah sakit maupun kami yang istirahat di rumah. Biar Tuhan sembuhkan kami dengan kuat kuasa Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami yang sedang mencari jalan keluar untuk masalah kebutuhan ekonomi, Tuhan, kami berharap kepada Engkau, bukakan jalan buat kami. Kami sungguh berserah kepada Tuhan. Pimpin setiap langkah hidup kami sepanjang hari ini. Jaga hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar boleh tetap berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya terang firman Tuhan ini boleh menerangi langkah hidup kita sepanjang hari ini. Dan sampai jumpa lagi saudara di renungan selanjutnya dalam channel Sate Kristen. Tuhan Yesus memberkati.